Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, Allah kita adalah roh. Dan rohnya tinggal di dalam diri kita. Dia mencurahkan rohnya ke atas setiap umat-umatnya. Dan dia rindu supaya setiap umat-umatnya hidup dipenuhi oleh rohnya, hidup dikuasai oleh rohnya, hidup dipimpin oleh rohnya. Tetapi sayang sekali saudara, bahwa banyak orang-orang yang alergi kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita belajar dari Alkitab, itu merupakan pikiran, itu merupakan sikap yang salah. Karena Allah memang memberikan rohnya untuk memenuhi setiap kita. Karena dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan mengajar kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan memimpin kita. Dengan rohnya memenuhi kita, rohnya akan menghibur kita. Tetapi di sisi lain, kenapa seringkali ada orang yang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus? Karena di sisi lain ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka menunjukkan tanda-tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan terkadang kepenuhan Roh Kudus itu seperti satu kesombongan, bahkan lebih lagi saudara. Dan sikap hidup mereka tidak menggambarkan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Perbuatan, tindakan, perkataan dan sebagainya tidak menggambarkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga di sisi lain itu membuat orang skeptis, itu membuat orang alergi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, apalagi mengalaminya. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar. Tuhan rindu supaya setiap kita anak-anaknya hidup dalam kepenuhan rohnya, karena ada kuasa, ada penghiburan, ada tuntunan, ada pengajaran dari Roh Kudus itu ketika dia tinggal dalam diri kita. Kita perlu roh Allah. Kita manusia terbatas, kita manusia lemah, kita perlu roh Allah. Tetapi di sisi lain, kita juga harus menunjukkan dan membuktikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan sikap tindakan yang benar, yang membuktikan memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang akan kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap saudara merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setiap saudara membuktikan ciri bukti yang benar bahwa saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan
yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat 45. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui renungan kita malam ini saudara. Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45, demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara yang akan saya jelaskan adalah bahwa satu kali Maria ibu Yesus pergi mengunjungi Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan dalam peristiwa perjumpaan mereka itu ada sesuatu yang unik terjadi. Karena saat Maria datang dan bertemu dengan Elisabet, Elisabet pun mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan bayi yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan. Yang saya rindu kita merenungkan bersama saudara adalah Elisabet yang pada waktu Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi reaksi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa sikap yang terlihat, tindakan yang terlihat, perbuatan yang terlihat saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama, sehingga dalam kehidupan kita pun kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, dan kemudian kita menunjukkan dan membuktikan ciri dan bukti yang benar bahwa memang kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena sekali lagi di zaman ini saudara, begitu banyak orang mengatakan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu banyak orang yang menunjukkan bukti-bukti mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi cara hidup mereka sama sekali tidak membuktikan bahwa mereka hidup penuh Roh Kudus. Artinya begitu banyak hari ini orang yang mengatakan dirinya penuh Roh Kudus tetapi kemunafikan, tetapi kebohongan, tetapi palsu. Dan kemudian sekali lagi di sisi lain juga ada sikap yang sama saja, yaitu sikap yang skeptis. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, kalau berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang hidup mengatakan penuh Roh Kudus tetapi itu kepalsuan. Dan kemudian di sisi lain orang yang bersikap skeptis, itu sama saja saudara, itu sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena di satu sisi ada orang yang menyalahgunakan karunia yang dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi di sisi lain ada orang yang merendahkan karunia yang dia beri, yaitu Roh Kudus. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita juga menunjukkan sikap, bukti kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Elisabet, saudara. Saat
Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus di ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar, yang terjadi, yang menjadi reaksi, yang menjadi tindakan Elisabet. Yang pertama di ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berseru dengan suara nyaring. Apa yang dia serukan, saudara? Dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti, ciri, tindakan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat, di mana dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Artinya perkataan-perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang mengandung berkat, perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Saudara, satu kali ada seorang anak gadis yang mengatakan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemudian dia membuktikan dia penuh Roh Kudus dengan tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di satu sisi itu benar. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar apa tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu dia begitu menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudara. Kenapa? Karena di gereja dia selalu berbahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kemudian di rumah dia seringkali bertengkar dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan keluarganya, bahkan memaki-maki. Bukankah itu kepalsuan? Bukankah itu kebohongan? Kalau orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia menunjukkan tanda dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari kata-kata yang keluar adalah kata-kata makian, kata-kata kotor, saya pikir itu kepalsuan, saudara. Karena di sini dengan tegas ditegaskan firman Tuhan bahwa saat Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Di zaman ini, saudara, salah satu lagi penyakit di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat-umat Tuhan adalah saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan seringkali di zaman media sosial ini, saudara, membuat kita keseluruhan umat-umat Tuhan menjadi malu melihat perdebatan di media sosial dan sebagainya. Dan perdebatan di mana yang satu mengatakan bahwa mereka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi terkadang gampang sekali menghakimi orang lain. Tetapi di sisi lain lagi ada hamba-hamba Tuhan yang pesimis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus, pengajaran tentang kepenuhan Roh Kudus, dan akhirnya juga sama saja menghakimi lagi. Saudara, hari ini kita tidak bisa memaksa orang lain. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Biarlah orang lain mengambil sikap dan tindakannya sendiri, dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tetapi saya dan saudara, hari ini ketika saudara mendengarkan renungan malam hari ini, dan dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, saya rindu kita terapkan firman Tuhan ini, saudara, di mana Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Dia karuniakan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Biarlah setiap kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, saudara. Karena itulah karunia Tuhan yang paling berharga, yang menyelamatkan kita, yang mengajar kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Begitu dahsyat karya Roh Kudus ketika dia memenuhi kita. Itu sebabnya biarlah setiap kita merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan skeptis dengan Roh Kudus, saudara. Jangan pesimis ketika saudara mendengar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena sekali lagi Allah mengaruniakan rohnya untuk saudara,
untuk menyelamatkan saudara, untuk menghibur saudara, mengajar saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara, menginsafkan saudara. Itulah tugas dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Saudara membutuhkan Roh Kudus, saudara perlu Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pesimis, jangan skeptis dengan berita tentang kepenuhan Roh Kudus. Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi di sisi lain saudara, kalau selama ini mungkin saudara juga sering mengatakan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saya rindu kita mengoreksi diri. Apakah kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat? Karena orang-orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus gampang sekali menghakimi orang lain, mengatakan orang lain tidak rohani seperti mereka, mengatakan orang lain tidak punya karunia seperti mereka, mengatakan orang lain tidak begini, tidak begitu dan sebagainya, seperti mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengar saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kerjaannya bukan menghakimi, tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya dia mengeluarkan kata-kata berkat seperti Elisabet. Jadi hari ini dua sisi yang harus kita jaga adalah rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan kemudian buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, memberkati orang lain. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, seharusnya hati orang damai ketika mendengar saudara berbicara. Karena perkataan-perkataan yang saudara keluarkan adalah perkataan-perkataan berkat. Orang diinsafkan, orang ditobatkan ketika mendengar saudara berbicara. Karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Orang dihiburkan, diteguhkan, dikuatkan ketika dia mendengar perkataan saudara. Karena perkataan-perkataan saudara adalah perkataan berkat. Jadi hari ini yang pertama saudara, buktikan saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mengeluarkan kata-kata berkat di sepanjang kehidupan saudara. Alangkah indahnya jika setiap orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, dan alangkah indahnya jika setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengeluarkan kata-kata berkat, sehingga yang kita dengar selalu adalah kata-kata berkat. Kata-kata berkat, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang meneguhkan, bukan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang menggosip orang lain, kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat dan kata-kata berkat. Itu yang pertama saudara. Saat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Kemudian yang kedua di ayat 43, setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang kedua yang saya lihat di sini saudara adalah sikap kerendahan hati. Di mana saat Maria datang mengunjungi dia, dengan penuh kerendahan hati dia berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Satu sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Siapakah aku ini? Bedakan dengan rendah diri saudara. Ada orang yang Tuhan mau pakai, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak mungkin dan sebagainya. Itu namanya rendah diri. Orang-orang yang rendah diri sebenarnya adalah menghina Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan mereka khusus, spesial dan luar biasa, tapi mereka sendiri menilai diri mereka sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesuatu yang rendah, tidak bisa, tidak mampu dan sebagainya. Itu penghinaan bagi pencipta saudara. Tetapi kerendahan hati itu sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, dan itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, rendah hati. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri yang dibuktikan dan ditunjukkan adalah rendah hati. Coba kita lihat sekarang di dunia kekristenan saudara. Orang-orang yang mengatakan diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kesan yang terlihat di sana adalah kesombongan.
merasa punya karunia, merasa lebih dari yang lain, merasa lebih rohani dari yang lain, merasa lebih diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dari yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang bagi saya terlihat secara sepintas, saudara. Tetapi seharusnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, seharusnya dia semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati, bukan semakin sombong, bukan semakin merasa lebih. Maria, ketika Maria datang, Elisabet malah berkata, "Siapa aku ini?" Dengan begitu rendah hatinya, dia merasa bahwa satu kehormatan betul Maria datang mengunjungi dia. Seharusnya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saudara. Jika orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati, saya pikir kelompok-kelompok orang yang pesimis dan skeptis akhirnya juga akan sadar bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Jika mereka melihat orang-orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka benar-benar jadi teladan, hidup mereka benar-benar jadi contoh. Mereka hidup dalam penuh kerendahan hati, bukannya menghakimi satu dengan yang lain. Maka orang-orang yang skeptis di luar sana juga, akhirnya mereka akan merendahkan diri dan mencari Roh Kudus, merindukan Roh Kudus memenuhi mereka. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Rindukanlah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam kerendahan hati. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara dipakai oleh Roh Kudus, kalau saudara dikaruniai oleh Roh Kudus, rendahkan hati saudara, karena bukti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rendah hati. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 45, setelah Elisabet dinyatakan penuh dengan Roh Kudus, maka reaksinya di ayat 45, dia berkata, "Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata, "Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya akan terlaksana." Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kebahagiaan hidup dalam iman. Karena ketika dia hidup dalam iman, firman Tuhan ini berkata, apa yang sudah dijanjikan kepadanya akan terlaksana. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia hidup dalam iman, dan dia bangga hidup dalam iman, dia berbahagia hidup dalam iman. Saudara, hari-hari ini seringkali yang ditonjolkan itu adalah karunia. Yang ditonjolkan itu adalah karunia-karunia yang mereka miliki. Ada karunia melakukan ini, melakukan mujizat, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia melakukan mujizat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang ditonjolkan, itu yang dibanggakan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, semua karunia akan lenyap, tetapi yang akan tinggal salah satunya adalah iman. Itu sebabnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya mereka bangga, berbahagia, bukan karena karunia-karunia yang mereka miliki, bukan karena berkat-berkat yang mereka terima, bukan karena perkara-perkara yang mereka alami, sekalipun itu perkara yang besar, perkara yang dahsyat dan sebagainya, bukan karena jawaban-jawaban doa juga, tetapi kebanggaan dan kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Elisabet. Seharusnya kebanggaannya dan kebahagiaannya adalah ketika dia hidup dalam iman. Karena sekali lagi, iman tidak akan lenyap.
Elisabet menegaskan, berbahagialah ia yang telah percaya. Kebahagiaan setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya adalah ketika dia hidup dalam iman. Bukan berdasarkan karunia yang dia miliki, berkat yang dia miliki, jawaban doa yang dia terima. Kebahagiaan dan kebanggaannya bukan berdasarkan itu, saudara, tapi berdasarkan iman yang dia miliki dan dia jalani hidupnya di dalam iman. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita harus membuktikan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup dalam iman, dengan menjalani hidup dalam iman. Ada orang-orang yang dulu mereka mengatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka begitu antusias, mereka begitu bersemangat, berapi-api dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itu orang yang tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya palsu, kebahagiaannya palsu. Saudara, saat saya sekolah dulu, sekolah Alkitab, saya punya seorang teman. Dia begitu antusias, dia begitu bersemangat. Bahkan saya mencontoh beberapa hal dari dalam dirinya tentang semangat sebagai hamba Tuhan. Dia berdoa seringkali begitu kuatnya. Orang ini adalah pendoa. Dan dia juga seringkali mengalami yang katanya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi belakangan saya terkejut, saudara. Dia meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dan lebih parah lagi, bukan hanya meninggalkan pekerjaan Tuhan, tapi mengkhianati Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tidak hidup dalam iman. Kebanggaannya adalah karunia yang dia miliki. Kebanggaannya adalah pengalaman-pengalaman yang dia miliki bersama dengan Tuhan. Itu yang dia banggakan. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kebanggaannya seharusnya adalah dia bisa hidup dalam iman. Dia mampu hidup dalam iman. Dia kuat hidup dalam iman. Dan dia tetap hidup dalam iman sampai dia mati. Dan kemudian dia terima janji-janji Tuhan saat dia menjalani hidupnya di dalam iman. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini, saudara? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam iman? Ataukah saudara bangga dengan karunia, pengalaman yang saudara miliki, berkat Tuhan yang saudara alami, tetapi iman saudara sendiri tidak jelas? Semuanya itu akan lenyap, saudara. Biarlah kebanggaan kita hari ini adalah ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat hari ini. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ciri seorang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana pada waktu itu Maria datang kepada Elisabet, dan saat Maria bertemu dengan Elisabet, Elisabet mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada 3 reaksi yang dia tunjukkan. Yang pertama, ada 3 sikap yang dia tunjukkan. Yang pertama, dia mengeluarkan kata-kata berkat. Dia berkata, diberkatilah, diberkatilah. Seharusnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti yang harus dia tunjukkan adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata yang merendahkan orang lain dan sebagainya, tapi kata-kata berkat. Hari ini, saudara, apakah saudara sudah merindukan Roh Kudus dalam hidup saudara? Kalau saudara belum merindukannya, saat ini saya mau menegaskan, Allah mengaruniakan rohnya untuk memenuhi setiap umatnya, supaya umatnya bisa dituntun, bisa dihibur, diajar, dikuatkan. Artinya apa, saudara? Roh Kudus memiliki peran yang begitu besar dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya rindukan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi jangan sampai ketika saudara mengatakan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara menjadi orang yang fanatik tidak jelas. Tetapi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sikap pertama adalah dia mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataannya adalah perkataan berkat. Perkataan-perkataannya berubah, diproses menjadi perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat.
Dan yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang seharusnya semakin rendah hati. Kalau ada orang yang mengatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa, dia memiliki karunia ini dan itu dan sebagainya, tetapi itu membuat dia sombong, sebenarnya dia tidak benar-benar penuh Roh Kudus, karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang berbahagia, hidup dalam iman. Kebahagiaannya adalah ketika dia hidup, menjalani hidupnya di dalam iman. Hari ini saudara, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita rindukan Roh Kudus dalam hidup kita, rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup mengeluarkan kata-kata berkat, hidup memberkati orang lain. Yang kedua, dengan hidup rendah hati. Dan yang ketiga, dengan hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Rindukan Roh Kudus, dan biarlah saudara membuktikan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami diingatkan bahwa kami harus benar-benar merindukan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa jika kami merindukan Roh Kudus-Mu dan Roh Kudus-Mu memenuhi kami, bukti yang harus kami tunjukkan, kami harus mengeluarkan kata-kata berkat. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan berkat. Kami harus menjadi orang yang semakin rendah hati, dan kami harus menjadi orang yang berbahagia, hidup dalam iman, bukan hidup oleh perkara dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami buka hati kami terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik,
Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua,
campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan.
Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan,
di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis, Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus, berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini, anak-anakmu akan bersaksi di luar sana, anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan,
sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.